Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak soleh-soleha di rumah, apa kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi di pelajaran tematik kelas 3. Kali ini di semester 2, MI Istiqomah Sambas Purbalingga. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, silahkan kalian siapkan dulu alat tulisnya dan juga buku catatannya, supaya jika ada hal-hal penting yang bisa kalian catat, nanti bisa langsung kalian catat di buku catatan dengan mudah ya. Baik anak-anak, langsung saja kita mulai pelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masih di tema 5, yaitu cuaca, subtema 1, keadaan cuaca, pembelajaran yang ke-6. Adapun materi pembelajaran untuk hari ini yaitu yang pertama, MUPEL PPKN, yaitu sikap bersatu dalam keberagaman di kehidupan sehari-hari. Yang kedua, MUPEL Matematika, yaitu pecahan sebagai bagian dari yang utuh. Dan yang ketiga, MUPEL Bahasa Indonesia, yaitu informasi tentang keadaan cuaca. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu setelah menyimak video pembelajaran, peserta didik dapat 1. Memberi contoh sikap bersatu dalam keberagaman di kehidupan sehari-hari dengan benar. 2. Membuat daftar bersatu dalam keberagaman dengan baik. 3. Menentukan pecahan sebagai bagian dari yang utuh dengan benar. 4. Menyajikan pecahan sebagai bagian dari yang utuh dengan benar. 5. Mengidentifikasi kosakata yang berhubungan dengan keadaan cuaca dengan tepat. Dan yang keenam, menyusun informasi tentang keadaan cuaca menggunakan kalimat efektif secara benar. Nah, baik anak-anak, sekarang kalian perhatikan gambar Festival Makanan Nusantara berikut ini. Nah, di sini sedang terlaksana acara Festival Makanan Nusantara di SD Nusantara ya. Hari Sabtu yang cerah, Siti dan kawan-kawan melangkah dengan gembira. Mereka siap untuk merayakan festival makanan tradisional. Lani memakai pakaian adat Bali, Udin dengan pakaian Betawi, Edo tampak gagah dengan pakaian Maluku. Festival semakin semarak karena setiap peserta memakai pakaian daerah. Orang tua dan guru sudah mulai berdatangan. Lani bertugas menyambut para undangan. Lani selalu tersenyum ramah. Nah, sekarang kalian perhatikan ya. Berikut ini informasi tentang beragam daerah di Indonesia hasil kunjungan Lani dan teman-temannya pada stand-stand di pameran. Kita simak bersama-sama ya. Nah, di sini ada tabel di mana ada nama stand, jenis makanan, pakaian adat, informasi daerah, dan juga dekorasi penunjang. Nah, Lani mengunjungi beberapa stand berikut ini. Perhatikan, yang pertama yaitu stand Papua. Jenis makanannya adalah papeda dan martabak sagu. Pakaian adatnya yaitu pakaian holim dan sali. Informasi daerahnya, Provinsi Papua beribu kota di Jayapura. Dan dekorasi penunjangnya yaitu gambar patung Asmat. Nah, kalian tahu ya gambar patung Asmat ya. Kemudian yang kedua yaitu DKI Jakarta. Jenis makanannya yaitu kerak telur dan nasi uduk. Pakaian adatnya yaitu koko dan sadariah. Informasi daerahnya yaitu ibu katanya di Jakarta ya. Kemudian dekorasi penunjangnya adalah ondel-ondel. Kalian pasti tahu ya ondel-ondel ya, kita sering melihat dan juga ada lagunya. Yang ketiga, Sumatera Barat. Jenis makanannya yaitu rendang. Pakaian adatnya yaitu limpaeh, rumah, nan gadang. Informasi daerah yang bisa diperoleh yaitu ibu kotanya di Padang. Dekorasi penunjangnya yaitu gambar rumah gadang. Tahu ya rumah gadang ya, yang seperti tanduk kerbau itu ya. Kemudian berikutnya ada daerah Jawa Tengah ya. Jenis makanannya yaitu getuk, pecel. Nah, itu ya. Pakaian adatnya adalah belangkon. Informasi daerah yang bisa kita dapat, ibu kotanya di Semarang ya. Dekorasi penunjang adalah gambar rumah joglo. Dan kemudian stand terakhir yang dikunjungi oleh Lani yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta. Jenis makanannya yaitu gudeg, bakpia. Tentu kalian juga sering ya makan bakpia ya jika sudah berkunjung ke Jogja. Kemudian pakaian adatnya yaitu kebaya dan surjan. Surjan itu seperti kain lurik itu yang motifnya lurik ya, untuk biasanya dipakai oleh laki-laki. Kemudian informasi daerahnya yaitu ibu kotanya di Yogyakarta. Kemudian dekorasi penunjangnya yaitu gambar Tugu Malioboro. Ya, ini sudah sangat terkenal sekali ya. Kalau di Jogja pasti gambarnya Tugu Malioboro.
Kemudian, keberagaman negara kita adalah sebuah anugerah, maka kita harus menjaga, menghormati setiap perbedaan-perbedaan yang membuat kita untuk selalu menjaga persatuan dan kesatuan. Karena itu semua adalah tugas kita bersama, ya. Baik, selanjutnya perhatikan kembali, festival makanan telah usai, namun masih tersisa beberapa makanan dari masing-masing stand. Udin sebagai ketua kelas ingin membaginya kepada teman-teman. Nah, di stand Sumatera ada satu teman membawa juada 8 jam. Juada dalam bahasa Palembang adalah kue. Jadi juada itu artinya kue ya, dalam bahasa Palembang namanya juada ya. Udin memotong juada 8 jam menjadi 18 potong yang sama besar. Lani memakan 3 potong juada. Tuliskan banyaknya juada yang dimakan oleh Lani. Tuliskan dalam bentuk lambang bilangan. Nah, perhatikan ini bentuknya ya, juada 8 jam. Yang tadinya itu utuh, kemudian dibagi menjadi 18 potong. Kemudian dimakan oleh Lani sebanyak 3 potong. Nah, ini kira-kira kalau kita tulis lambang pecahannya bagaimana? Nah, perhatikan ya. Jadi kalau jumlah juada utuh itu ada 18 per 18 ya. Nah, yang dimakan Lani ada berapa? Yang dimakan Lani tadi ada 3 bagian. Maka 3 bagian ini kita tulis sebagai pembilang di atas ya. Dan sisanya jumlah keseluruhannya 18 kita tulis sebagai penyebut. Sehingga juada yang dimakan Lani adalah 3 per 18. Nah, seperti ini ya. Berikutnya, perhatikan lagi. Siti membawa brem dari Jawa Timur. Pasangkan gambar brem dengan pecahan biasa yang bersesuaian dengan memberi tanda panah. Nah, sekarang perhatikan di bagian kiri ini ada gambarnya dan kemudian di bagian kanan ini ada pilihan jawabannya ya. Yang A dulu, ini yang ditandai ya. Yang ditandai ada 2 ini atau yang diwarnai gelap ada 2. Maka ini bagiannya berapa? 2 per 3 jumlah keseluruhannya. Mana 2 per 3? Yang C berarti yang A pasangannya C yang ini ya. Selanjutnya yang B, yang ditandai gelap ada 3 bagian. Total keseluruhan ada 5. Jadi ini jawabannya 3 per 5. Mana ya 3 per 5? Ya betul yang D ini ya. Selanjutnya yang C, yang ditandai gelap ada 2 bagian. Sisanya ada maaf, semua jumlah semuanya ada 6 ya. Jadi 2 per 6. Mana ini 2 per 6? Ya betul yang B ya. Kemudian yang D, yang diwarnai gelap itu ada 4 ya. Jumlah keseluruhannya ada 6. Jadi 4 per 6. Mana yang 4 per 6? Yang A, betul sekali. Bisa ya anak-anak? Itu tadi jika kita sajikan dalam bentuk lambang pecahan ya. Yang diwarnai gelap itu taruh di atas sebagai pembilang dan yang diwarnai keseluruhannya ini jumlahnya di bagian penyebut. Selanjutnya, dari stand Betawi tersisa dodol. Dodolnya berbentuk bulat dan lonjong. Warnai dodol tersebut berdasarkan lambang bilangan pecahan yang diketahui. Perhatikan, nah di sini ada 2 per 4 ya. 2 per 4 itu bagaimana? Berarti yang diwarnai bagaimana? Yang diwarnai ada 2 bagian pembilang yang diwarnai. Berarti seperti ini jadinya gambarnya. Nah, 2 per 4 begitu ya. Selanjutnya yang B, yang diminta adalah 3 per 5. Berarti nanti yang diwarnai ada 3 bagian. Seperti ini ya. Nah, seperti ini. 1, 2, 3. 3 per keseluruhannya 5. Jadi 3 per 5 gitu ya. Selanjutnya yang C ini 4 per 10. Berarti nanti yang kita warnai ada 4 ya. Seperti ini. Nah, jadinya 1, 2, 3, 4. Jadi 4 per jumlah keseluruhannya 10. Jadi 4 per 10 ya. Selanjutnya ini 1 per 4. Nanti yang kita warnai ada 1 bagian ya. Jadi seperti ini ya. Nah, ini jadi 1 per jumlah keseluruhannya ada 4. Jadi 1 per 4. Begitu ya. Baik, selanjutnya. Baik anak-anak, sekarang kalian perhatikan teks bacaan berikut ini ya. Jangan takut pada hujan ya. Cuaca mulai berganti menjelang siang, matahari tertutup awan, mendung pun datang. Saat mendung, langit berubah menjadi agak gelap. Tidak ada sinar matahari. Mendung adalah awan yang mengandung hujan. Makna ini tertulis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Cuaca mendung berlangsung lama dan kelam. Itu menandakan akan turun
hujan. Saat hujan, terkadang petir dan kilat menyertai. Pernahkah kalian mendengar bunyi petir saat hujan? Adakah yang pernah melihat kilat saat hujan? Saat hujan, sebaiknya kita berlindung di dalam rumah, dapat juga berlindung di sekolah dengan aman. Tidak perlu takut dengan suara petir, jangan takut juga dengan kilat yang terlihat. Petir dan kilat tidak akan melukai kita, pastikan berlindung di tempat yang aman. Sebaiknya, lakukan aktivitas di dalam rumah saja, nikmati makanan dan minuman hangat. Nah, baik, dari teks bacaan tersebut, sekarang kalian perhatikan ya. Berdasarkan bacaan tersebut, maka kita dapat menemukan kata-kata yang berhubungan dengan cuaca. Berikut ini kata-kata yang berhubungan dengan cuaca beserta dengan maknanya. Yang pertama yaitu hujan. Hujan itu artinya apa? Yaitu titik-titik air yang berjatuhan dari langit karena proses pendinginan. Dan yang kedua, berikutnya ada petir. Petir yaitu kilatan listrik di udara disertai bunyi gemuruh karena bertemunya awan bermuatan listrik ya. Yang ketiga ada lagi kilat. Kilat itu adalah cahaya yang berkelebat cepat di langit. Nah, ini sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Artinya, kemudian yang keempat matahari. Matahari yaitu titik pusat tata surya berupa bola berisi gas yang mendatangkan terang dan panas pada bumi pada siang hari. Kemudian yang kelima ada mendung, yaitu awan yang mengandung air hujan. Dan yang keenam ada awan. Awan yaitu kelompok butiran air, es, atau kedua-duanya yang tampak mengelompok di atmosfer mega. Nah, itu tadi beberapa kata-kata yang berkaitan dengan cuaca ya. Nanti kalian bisa memahaminya lagi, masing-masing pengertiannya. Berikutnya, nah sekarang perhatikan kembali. Pernahkah kamu mengalami cuaca mendung, kemudian hujan disertai petir atau kilat? Apa yang akan kamu rasakan? Kalian bisa menceritakannya dengan cara menuliskannya di buku tulis berdasarkan pengalaman ketika hujan ya. Tuliskan sesuai dengan pengalamanmu sendiri. Nah, sekarang kalian kerjakan evaluasi berikut ini. Silahkan kalian kerjakan evaluasinya di buku tulis ya. Setelah itu, kalian foto hasil jawabanmu dan kemudian kalian upload di link Google Form yang sudah di-share di grup kelas masing-masing. Selamat mengerjakan anak-anak, semoga kalian dapat mengerjakannya dengan mudah. Baik, kesimpulan untuk pelajaran hari ini yaitu yang pertama, keberagaman negara kita adalah sebuah anugerah, maka kita harus saling menghormati setiap perbedaan tersebut dan menjaga persatuan kesatuan antar sesama. Kemudian, pecahan dalam kehidupan sehari-hari merupakan bagian dari sesuatu yang utuh. Misalnya pada pemotongan pizza, kue, dan lain-lain yang dibagi sesuai dengan bagiannya masing-masing dan ditulis ke dalam bentuk pecahan. Ya, selanjutnya yang ketiga, hujan merupakan proses ilmiah yang terjadi di alam dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hujan terdapat berkah dan rahmat, maka ketika hujan sebaiknya kita banyak berdoa. Baik anak-anak, pesan-pesan afektif dari Bu Guru. Yang pertama, rajin sholat 5 waktu. Yang kedua, rajin sholat duha dan murojaah. Dan yang ketiga, patuhi nasihat orang tua. Serta jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan ya. Itu saja materi pelajaran untuk hari ini. Semoga kalian semua dapat memahaminya dengan baik. Jangan lupa kalian kerjakan evaluasinya ya. Kita akhiri pelajaran hari ini dengan membaca tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.